Mengapa moralitas harus bersumber dari Tuhan? Dalam dunia yang terus berubah, manusia telah berupaya keras membangun sistem moral untuk menuntun hidup bersama. Namun hingga hari ini, pertanyaan mendasar masih menggantung di ruang-ruang filsafat dan kehidupan sehari-hari. Apakah moral itu bersifat absolut atau relatif? Dan jika memang ada moral yang absolut, dari mana sumbernya? Video ini akan mengurai bahwa kesulitan manusia dalam menyepakati standar moral secara universal menunjukkan perlunya moralitas yang bersumber dari kekuatan di atas manusia, yaitu Tuhan. Keragaman moral dalam sejarah dan budaya. Pertama-tama, kita perlu mengakui kenyataan bahwa manusia di berbagai tempat dan zaman memiliki pandangan moral yang sangat beragam. Dalam satu masyarakat, poligami dianggap sah dan bermoral, sementara di masyarakat lain dianggap tidak etis. Di masa lalu, perbudakan diterima secara luas, bahkan oleh bangsa-bangsa besar seperti Yunani dan Romawi. Saat ini, perbudakan dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Pergeseran dan perbedaan nilai ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap benar dan salah oleh manusia sangat ditentukan oleh konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah. Keragaman ini melahirkan pandangan yang disebut relativisme moral, yaitu keyakinan bahwa tidak ada standar moral yang universal. Semua nilai hanya benar dalam konteks budaya masing-masing. Namun, jika moralitas sepenuhnya relatif, tidak ada dasar objektif untuk menyebut satu tindakan sebagai benar atau salah. Apakah genosida, perbudakan, atau korupsi dapat dibenarkan hanya karena mayoritas masyarakat mendukungnya? Lemahnya konsensus dan otoritas manusia. Masalah berikutnya adalah kegagalan manusia mencapai konsensus moral yang universal. Bahkan di tingkat internasional, nilai-nilai seperti hak asasi manusia masih terus diperdebatkan. Beberapa negara menolak prinsip-prinsip tertentu dengan alasan tidak sesuai dengan tradisi atau ideologi mereka. Ini menunjukkan bahwa akal manusia, meskipun dia berharga, tidak cukup untuk menjadi sumber akhir dari moralitas. Filsuf-filsuf besar sepanjang sejarah, mulai dari Aristoteles, Immanuel Kant, Mill, hingga Nietzsche, menunjukkan keragaman pendekatan terhadap dasar-dasar moral. Kant mendasarkan moral pada kewajiban rasional, sementara Mill pada hasil atau utilitas. Dan Nietzsche menolak moralitas tradisional sama sekali. Jika para pemikir terbesar pun tidak sepakat, bagaimana kita bisa berharap manusia biasa akan menemukan titik temu moral yang pasti? Bahaya moralitas tanpa Tuhan. Ketika manusia tidak memiliki standar moral di luar dirinya, maka moralitas menjadi rentan dimanipulasi oleh kekuasaan, mayoritas, atau opini publik. Dalam sistem demokrasi, sesuatu bisa dinyatakan sah hanya karena mendapat suara terbanyak, bukan karena benar secara moral. Dalam sistem yang otoriter, moral bisa didefinisikan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Tanpa standar yang lebih tinggi dari manusia, tidak ada jaminan bahwa yang diakui sebagai benar memanglah benar. Bisa saja itu hanya hasil dari konsensus mayoritas atau kepentingan kelompok yang kuat. Sejarah memberi banyak contoh, mulai dari rezim Nazi yang membenarkan pembunuhan jutaan orang demi ideologinya, dan sistem apartheid dilegalkan dalam hukum suatu negara. Jika hukum dan moral bergantung hanya pada kesepakatan manusia, maka kebenaran tidak lebih dari hasil voting atau kekuasaan, bukan hasil dari pengakuan terhadap nilai-nilai yang mutlak. Intuisi manusia tentang kebaikan dan keburukan. Sebagian orang berargumen bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, karena kita punya hati nurani. Kita secara alami tahu bahwa membunuh orang tak bersalah itu salah, atau bahwa menolong orang miskin itu baik. Ini disebut sebagai intuisi moral. Namun, intuisi tidak selalu konsisten.
Di satu masyarakat, bunuh diri atas izin medis dianggap tindakan welas asih, sementara di masyarakat lain dianggap sebagai pembunuhan. Di satu budaya, homoseksualitas diterima sebagai hak, di tempat yang lain dianggap menyimpang. Jadi, intuisi pun dibentuk oleh lingkungan dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas, bukan oleh kebenaran yang objektif. Intuisi bisa menjadi kompas awal, tapi tetap butuh peta moral yang jelas. Dan peta itu, menurut banyak orang yang beriman, adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan sebagai sumber moralitas yang mutlak. Disinilah letak kekuatan dari keyakinan teistik. Tuhan adalah sumber moralitas yang absolut, tidak berubah, dan tidak tunduk pada opini manusia. Jika Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, maka perintahnya tentang baik dan buruk adalah cermin dari sifat-sifatnya yang sempurna. Dengan menerima moral dari Tuhan, kita tidak lagi berpijak pada opini yang rapuh, tetapi pada otoritas tertinggi yang tidak terbatas dan tidak berubah. Nilai-nilai dari Tuhan ini bukan hasil musyawarah manusia, tetapi diturunkan dari Tuhan sebagai petunjuk hidup. Karena berasal dari sosok yang tak berubah, maka moralitas ilahi memiliki stabilitas dan kekokohan yang tidak dimiliki oleh semua moralitas buatan manusia. Tanpa Tuhan, segalanya diperbolehkan. Filsuf dan novelis Rusia, Fyodor Dostoevsky, pernah menulis dalam novelnya The Brothers Karamazov, "Jika Tuhan tidak ada, maka segala sesuatu diperbolehkan." Ucapan ini menggambarkan bahwa tanpa Tuhan sebagai fondasi nilai, tidak ada larangan atau perintah moral yang sungguh-sungguh mengikat. Hukum hanya akan menjadi kesepakatan sosial dan bisa diganti kapan saja. Dalam dunia seperti itu, tidak ada alasan mendalam untuk berbuat baik selain ketakutan pada hukuman atau keinginan untuk dipuji. Sebaliknya, moralitas yang bersumber dari Tuhan memberi makna transenden kepada tindakan manusia. Perbuatan baik tidak hanya baik bagi masyarakat, tapi juga baik di hadapan Tuhan. Dan perbuatan buruk bukan sekedar merugikan sesama, tapi juga pengkhianatan terhadap kehendak yang ilahi. Penutup, kebutuhan akan otoritas moral yang transenden. Dalam dunia yang semakin plural, terbuka, dan kompleks, manusia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kompas moralnya. Arus perubahan sosial, tekanan opini publik, dan kepentingan ekonomi dapat dengan mudah mengaburkan batas antara yang benar dengan yang salah. Karena itu, moralitas tidak bisa semata-mata diletakkan di tangan manusia yang terbatas dan terus berubah-ubah. Dibutuhkan satu sumber yang tak berubah, adil, bijaksana, dan lebih tinggi dari manusia. Ia adalah Tuhan. Hanya dengan menerima wahyu Tuhan sebagai sumber moralitas tertinggi, manusia dapat memiliki landasan yang kokoh untuk menilai dan menegakkan kebaikan secara konsisten. Tanpa itu, kita akan terus terombang-ambing dalam relativisme moral, kehilangan arah dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah.